Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri ad-dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Taib, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, hari ini adalah hari Jumat, hari yang berkah, hari yang mulia di antara hari-hari yang lain. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama berdoa agar virus corona ini cepat hilang. Virus corona yang melanda kita semua ini secepatnya hilang. Bapak yakin di antara kita pasti doanya ada yang mustajab, ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak himbau juga agar anak-anak semua tetap di rumah, stay at home, tidak pergi kemana-mana kecuali darurat. Dan Bapak himbau juga untuk memanfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Selama kalian di rumah, waktu kosong kan banyak. Gunakan untuk membaca Al-Quran. Gunakan untuk zikir pagi dan petang. Taib, anak-anak semua. Insya Allah hari ini kita akan selesaikan buku SKI. Dan kita sudah sampai di halaman 65. Bagian C. Bagian C, yaitu sikap para sahabat atas kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap para sahabat atas meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebar ke pelosok kota Madinah. Tentu ini adalah kabar duka. Tentu ini adalah kabar sedih. Kabar yang apabila didengar oleh telinga akan membuat sedih seseorang. Kabar yang apabila didengar oleh telinga akan meneteskan air mata. Kabar yang apabila didengar akan membuat pandangan menjadi kosong. Membuat hati berdebar dan kaki akan bergetar. Bagaimana tidak anak-anak? Cinta mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya terhadap istrinya sendiri, terhadap anaknya sendiri, terhadap orang tuanya sendiri, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Mereka lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari diri mereka sendiri. Bagaimana tidak anak-anak? Sulit bagi mereka untuk melupakan kenangan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit bagi mereka untuk melupakan kenangan ketika mereka di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit bagi mereka melupakan kenangan ketika mereka berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sulit bagi mereka untuk melupakan kenangan-kenangan ketika mereka susah maupun senang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mendapatkan tekanan batin ketika mendengar kabar sedih ini, ketika mendengar kabar duka ini. Ia cuma bisa terdiam mematung, tanpa sadar ia mengatakan, apa kata Umar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum meninggal kepada para sahabat, tetapi pergi menghadap Allah dan akan kembali lagi. Seperti Musa alaihi salam yang pergi selama 40 hari lalu kembali kepada kaumnya. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, kata Umar bin Khattab, akan kupotong tangan dan kakinya. Masya Allah, begitu hebatnya tekanan batin yang dialami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua sahabat hanya terdiam, tidak ada yang berani menyadari Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika
ia mendengar kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tiada, ia langsung memacu kudanya di tempat kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia sampai, para sahabat sudah ramai di kediaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kata-kata Abu Bakar masuk menemui Aisyah, anaknya radhiyallahu taala anha. Kemudian ia melihat jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disibaknya kain penutup dan dilihatnya wajah yang mulia. Dilihatnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci lagi mulia. Sambil menangis dan ia mengatakan, tidak ada kematian yang menimpa kamu dua kali, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menimpakan dua kematian pada dirimu, wahai Nabi Allah. Kini engkau telah menemui kematian yang ditakdirkan Allah atasmu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar dan dia melihat Umar lagi shock. Umar lagi berbicara kepada para sahabat. Ia pun berusaha menenangkan Umar bin Khattab dan ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 144. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Afa imata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah apabila Nabi Muhammad meninggal atau ia dibunuh, apakah kalian akan murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang murtad, barang siapa yang berpaling, ia tidak dapat mendatangkan sedikit pun kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Semua sahabat yang ada di situ tercengang mendengar ayat ini, seakan-akan ayat ini baru turun di hadapan mereka. Ketika Umar mendengar ayat ini, kakinya bergetar lemas sampai ia tidak mampu untuk berdiri. Setelah mendengar ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu baru sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah benar-benar meninggalkan mereka semua. Setelah mendengar ayat ini, Umar bin Khattab baru sadar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah tiada. Allahumma inna nas'aluka murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Taib, anak-anak semua, setelah ini kalian boleh mengerjakan halaman 68. Evaluasi kalian tinggal pilih, kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jawabannya latihan A dan B. Latihan A dan B saja. Ya, latihan A dan B saja. Baik, begitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.